Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia, terutama kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem. Perang Salib I dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin untuk melakukan peperangan melawan kaum muslimin untuk merebut Baitul Maqdis. Angkatan pertama Perang Salib I bergerak dari Perancis dan Jerman pada awal tahun 1096 Masehi. Angkatan ini terdiri dari masyarakat jelata dan dipimpin oleh seorang pendeta bernama Peter. Namun pasukan yang pertama ini tidak berpengalaman. Setelah beberapa kali konflik dengan penduduk Bulgaria dan Bizantium, serta melakukan penjarahan selama di perjalanan, pasukan yang tidak berpengalaman ini akhirnya dihancurkan oleh pasukan Kilij Arslan di Asia Kecil. Angkatan pertama ini dikenal sebagai People Crescent. Penyebab Perang Salib. Faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan aparat penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. Yang kedua, faktor politik. Ketika itu dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam Perang Salib, dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan melibatkan diri dalam perang tersebut. Selanjutnya, proses Perang Salib. Periode pertama 1095 sampai 1147 Masehi. Pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097, mereka berhasil menaklukkan Lycia dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha atau Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama, mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan dua di timur. Bohemond dilantik sebagai rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin II dengan rajanya Godfrey. Setelah menaklukkan menguasai kota Akka, Tripoli, dan kota Tyre, di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin. Rajanya adalah Raymond. Periode kedua 1147 sampai 1179 Masehi dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis, Kaisar Konrad dari Jerman, dan putra Roger dari Sisilia. Menyambut kedatangan angkatan kedua Salibiyah, muncullah pahlawan Nuruddin Zangki, putra Imanuddin Zangki, dan tentara Salib II tidak dapat berbuat banyak, bahkan di mana-mana dapat dikalahkan. Di Mesir, peperangan salib ini melahirkan pahlawan yang termasyhur. Namanya ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan pimpinan Salahuddin ini, bahkan tentara Islam dapat merebut kembali Baitul Maqdis.
kota yang menjadi tujuan tentara salib. Yang ketiga, periode tentara salib pada periode ketiga ini dipimpin oleh Raja Jerman Friedrich II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan mendapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Waktu itu, Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Friedrich. Isinya antara lain bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Friedrich menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan Friedrich tidak mengirim bantuan kepada Kristen Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik As-Saleh. Penguasa Mesir selanjutnya, ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Calhoun. Pada masa mereka lah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1291 Masehi. Demikianlah perang salib yang terjadi di timur. Dampak perang salib politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu tetapi malah terpecah belah. Yang kedua, dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam. Kemudian, mereka bawa ke negerinya seperti kain, muslin, satin. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum kemenyan dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Yang keempat, sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi dan praktis, dan jenis tumbuh-tumbuhan, termasuk penemuan gula. Yang kelima, perniagaan. Orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli, karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. Yang keenam, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Masa kemunduran. Masa kemunduran diawali pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Masa kemunduran sendiri diawali dengan serangan bangsa Mongol. Yang pertama, invasi Mongol. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Mongol memiliki latar belakang yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan penyerang tersebut. Maidir Harun dan Firdaus memaparkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi motivasi bagi Mongol untuk melakukan serangan, yaitu faktor politik, motif ekonomi, dan tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Yang kedua, serangan dinasti Ilkhan. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Nenek moyang mereka mempunyai dua putra kembar, yaitu Tatar dan Mongol. Kedua putranya itu melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu suku bangsa Tatar dan suku bangsa Mongol. Kemudian, bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Yang ketiga, serangan Timur Leng. Pada tahun 1402 Masehi terjadi peperangan yang menentukan di Ankara. Tentara Daulah Bani Utsmani kembali menderita kekalahan, sementara Sultan Yildirim Bayezid I rahimahullah sendiri tertawan ketika hendak melarikan diri. Sultan Yildirim Bayezid I rahimahullah akhirnya meninggal dalam tawanan. Timur Leng melanjutkan serangannya ke Bursa, ibu kota lama Turki dan Syria. Setelah itu ia kembali ke Samarkand untuk merencanakan invasi ke Cina. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Otrar, ia menderita sakit yang membawa kepada kematiannya. Yang keempat, dinasti Mamluk. Sejarah mencatat mereka merebut kota benteng Arshuf dan menghancurkan Ordo Hospitallers yang mempertahankan kota benteng tersebut. Mereka juga merebut kota benteng Safad dan menghancurkan Ordo Templars
yang mempertahankan kota dan merebut kota benteng Arkad pada tahun 665 Hijriah atau 1266 Masehi. Perhatiannya ditujukan pada kelompok Hashashin di pegunungan Lebanon atau Syria yang masih bertahan pada kota benteng Al-Manshaf yang terkenal kukuh, yang tidak dapat direbut dan dikuasai oleh Sultan Salahuddin. Mereka menguasai ibu kota Antioch 667 Hijriah atau 1268 Masehi di Syria Utara, sehingga berakhirlah sejarah Country of Antioch pada tahun 670 Hijriah atau 1271 Masehi. Mereka melancarkan serangan dan pengepungan terhadap kota benteng Akka. Yang dewasa itu pertahanannya dipimpin oleh Prince Edward of English, dan akhirnya pada tahun 671 Hijriah atau 1272 Masehi mereka memohon gencatan senjata 10 tahun dengan kesediaan membayar upeti tahunan ke Mesir. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe ya.